Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Hapsari. Saya mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan periode 4 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya aktif mengajar di SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 30 sampai 32 Kecamatan Gayungan, Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi zat aditif pewarna pada makanan dan minuman. Konsentrasi pada uji zat aditif warna pada makanan dan minuman kelas 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dan supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama. Seperti biasanya, siapa yang mau pimpin doa pada pagi hari ini? Silakan ke depan. Baik, silakan Mas Dewa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dewa. Silakan kembali lagi ke tempat. Anak-anakku semua, hari ini apakah ada yang tidak hadir di kelas? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, coba diperhatikan bersama anak-anak. Wirma memiliki beberapa gambar. Yang pertama, nah, pada gambar di depan ini, kira-kira ini adalah jenis makanan atau minuman? Makanan. Siapa yang bisa menyebutkan nama jenis makanan yang ada di depan ini? Silakan Mbak Jingga. Ketuk lindri. Ketuk lindri ini termasuk makanan modern atau makanan tradisional? Tradisional. Makanan tradisional, bagus. Lalu yang kedua, anak-anak, ini jenis makanan atau minuman? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Silakan Mas Rafli. Agar-agar atau jeli. Agar-agar atau jeli, berarti jenis makanan ya? Baik. Lalu yang ketiga, Nak, siapa yang bisa menyebutkan ini jenis makanan atau minuman? Minuman. Minuman. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira minuman apa saja yang ada di video, yang ada di gambar ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Mbak Dwi. Ada es cendol, ada es degan, dan es campur. Es campur. Baik. Nah, dari beberapa gambar yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint ini, kenapa kita tertarik untuk mengkonsumsinya? Silakan Mbak Brenda. Oke, berarti ada daya tarik. Apa yang pertama tadi Mbak Brenda? Warnanya. Yang lain apakah setuju? Setuju. Baik. Jadi tampilan makanan dan minuman yang berwarna-warni itu memiliki daya tarik pada konsumen ya.
sehingga konsumen itu tadi membeli dan mengkonsumsinya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan zat aditif yang akan kita pelajari pada hari ini, kira-kira jenis zat aditif apa yang ditambahkan pada makanan dan minuman itu tadi, nak? Ya, silakan Mas Levi. Zat aditif pewarna. Jenis zat aditif pewarna. Lalu Ibu punya pertanyaan kembali, nak. Ada berapa jenis zat aditif pewarna? Silakan Mbak Mutia. Ada dua, yang pertama zat aditif warna alami dan zat aditif warna buatan. Baik, ada jenis zat aditif alami, ada jenis zat aditif buatan. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ada dua jenis zat aditif warna. Yang pertama adalah tadi jenis zat aditif jenis alami. Lalu yang kedua adalah buatan. Nah, kira-kira anak-anak, alami maupun buatan, jika kita konsumsi secara berlebihan, bagaimana dampaknya terhadap tubuh kita? Ya, silakan Mbak Dwi. Tubuh mudah terganggu. Baik, kesehatan tubuh kita akan terganggu anak-anak. Tetapi apabila kita mengkonsumsi ya zat aditif jenis pewarna buatan, kalau sedikit saja, apalagi berlebih, maka bagaimana dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita? Kita akan terganggu. Baik, tubuh kita akan terjangkit penyakit, berarti kesehatan tubuh kita tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dwi akan terganggu. Baik, terima kasih Mbak Dwi Arianti. Nah ini ya, kesehatan tubuh kita akan menjadi terganggu anak-anak. Pada hari ini, kalian ada beberapa hal yang harus dicapai. Nah kalau pada Bu Irma ada tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah menganalisis perbedaan makanan dan minuman yang mengandung bahan alami dan bahan kimia buatan. Jadi kalian diminta untuk bisa menganalisis nantinya. Lalu yang kedua, kalian diharapkan nantinya dapat menganalisis bagaimana dampak zat aditif warna buatan terhadap kesehatan. Lalu yang ketiga, ketika kalian sudah menganalisis dampak dari zat aditif warna buatan terhadap kesehatan, kalian dapat menentukan solusi alternatif penggantinya. Bagaimana? Apakah apa yang bisa kalian pakai untuk menggantikan dari zat aditif warna buatan. Kemudian yang terakhir adalah kalian diminta untuk membuat poster tentang dampak penyalahgunaan zat aditif warna buatan dan solusi alternatif penggantinya. Jadi nanti posternya itu menggambarkan tentang solusi alternatif pengganti dari zat aditif warna buatan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ketika kalian nanti melakukan kegiatan penyelidikan, kemudian berkelompok, ya, ada beberapa penilaian yang nantinya Ibu terapkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kalian berkelompok, di sini Ibu akan menayangkan video anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan semua ya. Saat razia, contoh makanan dan minuman ringan yang dijual di sekitar sekolah dikumpulkan. Jenis makanan itu diantaranya cireng, batagor, cilok, tempura, dan sosis. Semua makanan ini sangat digemari siswa. Baik, tadi sudah melihat tayangan video ya? Nah, kira-kira berdasarkan tayangan video yang sudah Ibu tampilkan di depan ini, ada beberapa rumusan masalah yang bisa kalian buat. Nah, siapa yang kira-kira bisa membuat rumusan masalah? Silakan angkat tangan. Silakan Mas Dewa. Apakah pewarna buatan berbahaya atau tidak bagi tubuh kita? Baik, yang pertama yang sudah disampaikan oleh Mas Dewa, apakah pewarna buatan itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita? Begitu ya Mas Dewa ya? Baik.
Lalu yang kedua, siapa yang bisa membuat rumusan masalah? Silakan Mas Alvin. Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? Oke, bagaimana cara membedakan pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman yang kita konsumsi? Nah, sekarang untuk bisa memecahkan masalah ini, silakan kalian berkelompok dulu. Silakan. Masih ingat ya kelompoknya masing-masing ya? Masih. Sudah? Siap? Sudah? Baik. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk semua anggota kelompok dan nanti minta tolong sebelum kalian mengerjakan, kalian mengisi identitas terlebih dahulu di bagian depan ini untuk LKPD-nya ya. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Sudah? Tadi ada beberapa teman kalian sudah menyebutkan untuk rumusan masalah berdasarkan hasil tayangan video. Silakan dituliskan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, silakan dilanjutkan untuk uji penyelidikannya. Nah, untuk uji penyelidikannya, uji zat aditif pewarna pada makanan dan minuman, minta tolong di sini ada scan barcode anak-anak. Jadi ada scan barcode atau barcode yang bisa kalian scan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian sudah menginstal di HP kalian masing-masing untuk aplikasi scan barcode? Sudah, bagus. Nah, untuk panduannya bisa dilihat nanti ketika kalian sudah scan untuk barcode yang ada di dalam LKPD. Silakan dikerjakan anak-anak. Silakan. Baik anak-anak, sudah melihat tayangan video tadi ya yang ada di HP kalian masing-masing ya. Oke, itu tadi adalah video tentang panduan bagaimana kita menguji zat aditif pewarna pada makanan dan minuman. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk menyelidiki pada makanan dan minuman yang kalian akan identifikasi nanti apakah mengandung pewarna alami maupun buatan. Apakah kalian sudah membawa bahan-bahannya anak-anak? Alat-alatnya juga sudah dibawa? Sudah. Baik. Anak-anak silahkan sekarang dimulai untuk uji zat aditif warnanya. Silakan dilakukan. Semua bekerja ya? Tidak ada yang nganggur. Sudah ada perubahan warna ataukah tetap? Baik anak-anak, apakah sudah ada yang selesai untuk mengidentifikasi atau menyelidiki makanan dan minuman yang mengandung pewarna? Oke, siapa yang siap untuk presentasi terlebih dahulu? Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil uji coba kami terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat aditif pewarna. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah: pertama, gelas plastik 8 buah, kedua, sendok plastik 8 buah, ketiga, kertas label, keempat, nasi kuning 1 sendok teh, kelima, saus sambal 1 sendok teh, 6, jus buah jeruk 1 sendok teh, 7, marimas blueberry 1 sendok teh, 8, selai roti AOK blueberry 1 sendok teh, yang terakhir adalah air deterjen. Langkah kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan sampel ke dalam cup agar-agar. 3. Beri label pada cup yang terisi sampel. 4. Amati warna sampel sebelum ditetesi air sabun. 5. Tulis warna sampel di tabel pengamatan. 6. Tetesi sampel dengan air deterjen. 7. Amati perubahan warna. 8. Tulis semua perbedaan sampel. 9. Identifikasi jenis pewarna. 10. Tulis jenis pewarna di data pengamatan. Hasil pengamatan pada sampel yang kami uji untuk nasi kuning sebelum diberi air deterjen berwarna kuning dan sesudah diberi air deterjen warnanya tetap, yang berarti itu dari zat aditif pewarna buatan. Yang kedua ada saus sambal, sebelum diberi air deterjen warnanya merah, setelah diberi air deterjen warnanya orange, dan itu berarti berasal dari zat aditif pewarna buatan. Yang ketiga ada jus jeruk, ketika sebelum diberi air deterjen warnanya kuning, sesudah diberi air deterjen warnanya menjadi kuning gelap, dan itu berasal dari zat aditif pewarna alami. Keempat ada marimas, sebelum diberi air deterjen dan sesudah diberi air deterjen warnanya tetap, yaitu biru, yang berarti itu berasal dari zat aditif pewarna buatan. Dan yang terakhir ada selai blueberry, sebelum diberi air deterjen berwarna ungu dan setelah diberi air deterjen warnanya ungu muda, yang berarti itu berasal dari zat aditif pewarna buatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kelompok 1 meninggalkan tempat, apakah ada yang mencoba untuk menanggapi dari hasil penyelidikan dari kelompok 1 tadi? Yang pertama tadi, nasi kuningnya tadi awalnya warnanya apa? Kuning. Kemudian setelah ditetesi air deterjen, bagaimana warnanya? Warnanya tetap. Warnanya tetap. Berarti masuk ke dalam klasifikasi jenis zat aditif pewarna buatan. Apakah ada yang menanggapi dari sini, anak-anak? Tidak ada? Oke. Apakah ada yang berbeda untuk kelompok yang lain? Sama juga, baik. Untuk yang berikutnya tadi? Saus sambal. Saus sambal. Saus sambalnya? Sebelum diberi air deterjen warnanya merah, dan ketika sesudah warnanya memudar menjadi orange. Oke, memudar menjadi orange. Kalau begitu, di situ diklasifikasikan tergolong ke dalam zat aditif apa yang ditambahkan di situ? Tergolong dalam zat aditif pewarna buatan. Lalu yang berikutnya? Yang berikutnya ada jus jeruk yang sebelum diberi air deterjen warnanya kuning, dan ketika sesudah diberi air deterjen warnanya menjadi lebih gelap, dan itu termasuk dalam zat aditif warna alami. Ada yang mencoba untuk menanggapi? Tidak ada, baik. Lalu yang berikutnya tadi? Ada marimas yang sebelum diberi air deterjen warnanya biru dan sesudah diberi air deterjen warnanya juga biru, jadi tetap, dan itu termasuk dalam zat aditif warna buatan. Yang terakhir? Yang terakhir ada selai blueberry yang sebelum diberi air deterjen warnanya ungu, dan ketika sesudah diberi air deterjen warnanya memudar menjadi ungu muda, dan itu termasuk dalam zat aditif pewarna buatan. Baik.
Dari hasil identifikasi dari 5 bahan yang sudah diselidiki oleh kelompok 1, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan dari sini? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi ke tempat. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyelesaikan untuk presentasi kalian masing-masing ya, dari kelompok masing-masing. Kalian sudah menyajikan atau menyampaikan pada kelompok-kelompok yang lain untuk hasil penyelidikan pada makanan atau minuman yang mengandung zat aditif pewarna alami maupun buatan. Nah, pada akhir ya, di halaman ada pengembangan dan penyajian hasil karya. Sudah dibuka? 2 halaman yang terakhir itu, belum terakhir itu. Buatlah sebuah poster yang menarik tentang pencegahan penggunaan zat pewarna buatan dalam makanan atau pencegahan konsumsi makanan dengan zat pewarna buatan. Berarti di sini kalian diminta untuk membuat poster anak-anak. Nah, apakah kalian sudah membawa kertas gambar? Sudah, baik. Sudah ada ide atau belum? Oh, sudah. Baik. Silakan dilakukan anak-anak dengan kelompok kalian. Apakah sudah disiapkan buku gambarnya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk membuat poster. Kalian mau membuat poster tentang apa temanya, Nak? Ciri-ciri pangan aman bebas dari zat kimia. Ciri-ciri pangan aman yang bebas? Dari zat kimia. Oh, baik. Oke. Untuk kelompok 2, temanya apa posternya? Kalau Ibu boleh tahu? Tentang apa? Mbak Jingga, coba lebih keras lagi suaranya, Nak. Tentang apa? Ya, itu Bu, tentang pewarna makanan yang ada di dalam ubi. Oh, krepek ubi tadi maksudnya? Iya. Oke. Kelompok 3 temanya tentang apa? Tentang pencegahan menggunakan zat pewarna buatan. Oh, tentang upaya pencegahannya supaya konsumen tidak mengkonsumsi lagi untuk makanan minuman yang mengandung pewarna buatan, maksudnya begitu? Ya. Oke. Anak-anak sudah selesai semua posternya? Sudah. Coba Ibu lihat dulu kelompok 1 sudah ready juga, bahkan sudah ada warnanya ya, bagus sekali. Kelompok 2 juga sudah ada warnanya, sudah selesai juga. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai. Oke, good. Nah, sekarang di antara ketiga kelompok, siapa yang terlebih dahulu ingin maju ke depan? Silakan. Kelompok 3, yuk. Semua maju. Yang mau bicara? Oke, silakan Mas Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poster yang berjudul upaya pencegahan tentang penggunaan zat pewarna buatan. Nah, pada makanan dan minuman, pasti yang paling menarik adalah harga yang murah, rasa, dan warna yang mencolok. Nah, pada setiap makanan dan minuman, itu pasti ada yang menggunakan bahan yang alami dan yang buatan. Nah, dampak pada makanan dan minuman yang menggunakan zat pewarna buatan adalah tubuh kita akan terganggu dan ada penyakit seperti alergi, gatal-gatal, dan lainnya. Kita harus mencegah orang-orang yang menggunakan zat pewarna buatan tersebut agar tidak ada orang yang terganggu lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya. Apakah ada yang mencoba untuk bisa menanggapi dari kelompok 3? Untuk upaya agar tidak terlalu sering menggunakan zat aditif pewarna buatan apa ya? Oke. Nah, kayak solusi alternatif penggantinya itu. Oke. Bagaimana? Siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan Mbak Farani. Untuk solusi penggantinya adalah kita bisa menggunakan zat pewarna alami ke dalam makanan atau minuman. Bagaimana kelompok 1?
Oke, sudah bisa diterima jawabannya? Ada lagi yang mencoba untuk menanggapi dari kelompok 3? Sudah? Cukup jelas? Baik, kita berikan aplaus kembali untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat, posternya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini ya anak-anak hasil poster kalian semua. Oleh karena itu, kita berikan aplaus dulu untuk kalian semua. Jadi yang pertama tadi kelompok 1 menampilkan poster dengan tema ciri-ciri pangan aman. Di sini sudah ada deskripsinya dan tadi kelompok 1 juga sudah mendeskripsikan atau mempresentasikan gambaran dari poster yang sudah dibuat ya. Lalu kelompok 2 di sini mengajak ya orang-orang untuk tidak mudah tertarik dengan makanan atau minuman yang berwarna mencolok mungkin ya, kata-katanya lebih tepatnya mungkin tadi bukan menarik tapi mencolok ya. Kemudian yang ketiga ini juga bagus. Bagaimana upaya kita, pencegahan kita untuk bisa tidak menggunakan zat aditif warna buatan pada pengolahan makanan atau minuman. Tentunya tadi bagaimana efek sampingnya ke dalam tubuh kita? Oke, akan terjangkit penyakit ya, ada beberapa nanti penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, anak-anakku semuanya, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan? Ada yang perlu tanyakan? Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu coba Ibu kita coba review kembali anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tadi kalian sudah melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, kegiatan penyelidikan kalian tadi ya berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan, kemudian apa yang sudah kalian lihat juga berdasarkan tayangan video. Nah, kegiatan penyelidikan kalian tadi itu tentang identifikasi ya, pewarna alami maupun buatan pada makanan atau minuman. Dengan menggunakan uji apa anak-anak tadi? Uji basa. Lalu bagaimana cara membedakannya tadi? Siapa yang masih ingat? Ya silakan Mbak Farani. Cara membedakan pewarna alami dan buatannya yaitu dengan melakukan uji basa. Uji basa atau dengan menggunakan apa tadi uji basanya? Air sabun. Air sabun atau? Air deterjen. Air deterjen. Tadi yang kamu pakai air sabun atau air deterjen? Air sabun, oke, betul. Lalu bagaimana solusi pengganti, belum solusi. Bagaimana dampaknya anak-anak terhadap kesehatan tubuh kita kalau kita sering kali mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan? Kelompok 1 bisa menjawab? Bisa, saya. Dampak dari mengkonsumsi makanan minuman yang dari zat aditif warna buatan bisa mengganggu kesehatan. Bisa mengganggu kesehatan tubuh kita ya, gitu ya. Lalu ada enggak tadi solusi alternatif penggantinya? Silakan Mbak Brenda. Menggunakan bahan alami. Menggunakan bahan alami. Nah, tadi ketiga hal yang sudah kalian sebutkan itu bisa menjadi kesimpulan kita anak-anak, ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu review dulu ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana caranya membedakan, ya betul tadi? Cara membedakan pewarna alami maupun buatan pada makanan atau minuman, yaitu dengan menggunakan uji basa. Dengan menggunakan apa tadi Mbak Farani? Air deterjen atau air sabun. Lalu yang kedua, dampaknya tadi ya, kelompok 1 tadi sudah menyampaikan. Dampaknya bagaimana terhadap kesehatan tubuh kita? Terganggu. Tadi juga ditambahkan oleh Mas Dewa ya tadi ya, tubuh kita bisa menjadi kemasukan penyakit, bisa timbul ada alergi atau mungkin gatal-gatal dan sebagainya ya. Tergantung dari bagaimana tubuh kita menanggapi ya, macam-macam. Bisa mungkin ada flu atau batuk ya, itu juga termasuk anak-anak efek samping dari kalau kita sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mungkin di situ mengandung zat aditif warna buatan. Lalu supaya kita tidak
terganggu kesehatan tubuh kita, lalu kita harus punya solusi alternatif penggantinya ya, yaitu dengan menggunakan zat aditif pewarna berbahan alami. Baik, tadi kesimpulannya. Lalu anak-anak, dari keseluruhan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Kelompok 3 bagaimana? Senang. Senangnya tapi kurang wah ya. Senang atau tidak? Oh, oke, senang. Kelompok 2 bagaimana? Senang. Kelompok 3, kelompok 1? Senang ya. Baik. Nah, kalau misalkan nanti dilanjutkan lagi ya dengan penyelidikan yang lain, kira-kira kalian berminat atau tidak nih? Baik, anak-anakku semua, terima kasih. Tapi sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, untuk lebih memahamkan kalian akan konsep tentang zat aditif pewarna, dan kalian lebih kuat nanti ingatannya juga ya, tapi terutama konsentrasi pada pemahaman konsep, Ibu akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu pada kalian. Nah, nanti di akhir LKPD dan soal evaluasi bisa dikumpulkan ke Bu Irma ya. Oke. Dikerjakan secara individu ya, Nak. Silakan soal evaluasinya di halaman depan. Di situ ada identitas yang perlu kalian tuliskan terlebih dahulu, Nak. Anak-anak sekedar mengingatkan saja, tadi kalau kalian sudah menuliskan identitas pada LKPD kalian, nanti ini evaluasi harus dikerjakan kurang lebih 5 menit ya. Baik, anak-anak tadi sudah mengumpulkan baik LKPD maupun soal evaluasinya. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus ya. Nah, anak-anak untuk pertemuan besok ya, pertemuan yang selanjutnya kita akan masih melanjutkan ini anak-anak tentang zat aditif warna. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan solusi alternatif penggantinya untuk zat aditif warna buatan, yaitu dengan menggunakan bahan alami, kita coba anak-anak untuk pertemuan selanjutnya, kita mencoba untuk membuat suatu proyek di mana kita mencoba untuk membuat zat aditif warna alami. Nah, bahannya apa, lalu kemudian alat-alat apa saja yang diperlukan, nanti akan Ibu infokan lebih lanjut. Ya, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, siapa yang mau pimpin doa ke depan? Silakan Mas Dewa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dewa, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Teriring doa, semoga anak-anakku semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan anak-anakku kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.